warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan inilah Allah secara khusus memerintahkan umat Islam untuk berpuasa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini memang sangat singkat, tetapi maknanya luar biasa dalam. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Poin pertama, puasa adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan panggilan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Artinya, puasa bukan sekadar tradisi tahunan, bukan pula sekadar menahan lapar dan haus, melainkan bukti ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Ketika kita berpuasa, kita sedang menjawab panggilan Allah dengan ketaatan kita. Poin kedua, puasa bukanlah ibadah yang memberatkan, karena puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sesuai dengan fitrah manusia, dan telah terbukti menjadi sarana penyucian jiwa sejak zaman dahulu. Dengan puasa, manusia belajar mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, dan melatih kesabaran. Dan yang ketiga, inilah tujuan utama puasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya soal rajin beribadah, tetapi juga tentang bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Puasa mengajarkan kita untuk jujur, karena meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap berusaha untuk menahan diri kita. Puasa juga melatih empati, karena kita merasakan lapar seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Selain itu, puasa mendidik kita untuk menjaga lisan, emosi, dan perbuatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa bahwa puasa hanya menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Padahal hakikat puasa jauh lebih luas dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang berpuasa tetapi tidak menjaga lisannya dari dusta dan perbuatan buruk, maka puasanya hanya bernilai lapar dan haus semata. Oleh karena itu, Ramadan seharusnya menjadi momen perubahan, bukan hanya perubahan jadwal makan, tetapi perubahan sikap, kebiasaan, dan akhlak kita. Jika sebelum Ramadan kita mudah marah, mudah berkata kasar, dan lalai dari ibadah, maka Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan puasa sebagai jalan menuju takwa, bukan sekedar rutinitas tahunan. Karena apabila kita renungan kembali, puasa sejatinya adalah latihan bagi diri kita, latihan untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal seperti makan dan minum. Jika terhadap hal yang halal saja kita dilatih untuk menahan diri, maka seharusnya kita juga lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah hikmah besar dari ibadah puasa. Puasa tidak hanya mengubah kebiasaan kita selama 1 bulan, tetapi juga mendidik hati kita agar menjadi lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih mampu mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga puasa yang kita jalani benar-benar membentuk pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Saya Zarifah Zora Almira dari kelas 11-2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.